warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kalau saya memulai ceramah seperti ini, ada yang ngerasani Ustaz Zainuddin itu salafi, ono manik. Kebetulan ditemukan hadis namanya khutbah hajah. Kebiasaan Rasul itu memulai majlis yang namanya taklim atau lazim dinamakan majlis zikir seperti ini dengan hak Allah, memuji dan memuja kepada Allah. Innal hamda lillah. Yang kedua, haknya Rasul membacakan sholawat untuk Rasul. Wa nusolli wa nusallim ala rasulihil karim. Kalau sebuah majlis zikir seperti ini, majlis tahlim seperti ini, dimulai dengan haknya Allah, haknya Rasul, mudah-mudahan ini majlis yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang kita diskusikan jadi ilmu yang bermanfaat. Tidak apa-apa saya dibilang salafi, tidak apa-apa. Itu hak setiap orang yang ingin menilai orang lain. Saya hanya ingatkan, tolonglah jangan cepat-cepat menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Pengalaman dinas di Saudi Arabia, saya adakan diskusi. Saya suka diskusi itu karena diskusi itu sebagai media tolabul ilmi, sama sekali bukan ingin mencari kalah dan menang. Kalau cari kalah dan menang itu namanya politik. Tidak, ini media untuk mengupdate ilmu pengetahuan. Saya bilang kepada teman-teman, gimana pendapat kalian terkait kegiatan kami di Indonesia halal bi halal. Ada yang teriak haram. Jadi hukumnya apa? Haram. Kalau haram boleh dikerjakan enggak? Enggak. Berdosa enggak kalau dikerjakan? Dosa. Kemarin di sini ada halal bihalal, Pak? Belum. Untung. Berarti belum dosa. Saya terbiasa menghadapi orang-orang yang karakternya kaku-kaku seperti ini, keras. Ya saya coba tanya, kenapa haram? Keluar dalil, apabila ada dua muslim bertemu dengan menggunakan senjata masing-masing, keduanya ini sudah di tepi neraka. Kalau terjadi pembunuhan, yang terbunuh masuk neraka. Kalau panjenengan dengar seperti ini langsung dari Rasul, ada komentar dari panjenengan? Saya yakin ada komentar. Tidak keliru lah. Ya Rasul, menurut logika yang pantas masuk neraka itu yang terbunuh atau yang membunuh?
membunuh, itu nalar kita. Gitu. Tapi nalar Rasul tidak. Yang terbunuh masuk apa? Neraka. Kira-kira apa sebabnya? Rasul yang jawab sendiri. Karena yang terbunuh itu punya niat ingin membunuh teman-temannya. Punya niat membunuh temannya saja ada di dalam api neraka. Kira-kira yang membunuh masuk neraka atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Siapa tahu dia tobat. Akhirnya tobatnya diterima oleh Allah. Kemudian dia ikut jihad. Akhirnya mati syahid. Kira-kira tempatnya di surga dan neraka. Nah, itu hebatnya Rasul begitu. Ini tidak tobat, yang terbunuh aja masuk neraka, apalagi yang membunuh. Lah halal bihalal itu dipersepsikan, ayo bele-belean yuk. Darahmu halal tak bele, darahku halal belen. Anek bele-belean, rokok ndak kira-kira? Rokok banget. Itu alasannya begitu. Ini bahaya sekali kalau kita ini sekali lagi memandang orang lain dengan kacamata sendiri. Mestinya diklarifikasi dulu apa yang Anda maksud dengan halal bi halal. Gitu dulu. Jadi diskusi itu penting untuk mencari akar masalah, bahasa ilmiahnya, definisi operasional. Saya diajak diskusi tentang kunut. Ya saya tanya dulu, yang Anda maksud itu kunut apa? Kunut subuh Ustaz. Oh, lain dengan kunut witir, lain dengan kunut nazilah. Karena diskusinya kunut witir, ditemukan hadis Rasul itu setiap subuh berkunut sampai beliau meninggal dunia. Udahlah, anggap hadis itu bisa diamalkan. Karena teman kita ini doif tapi kan hadis. Ya tidak apa-apa. Sekarang dikerucutkan dulu. Yang dimaksud kunut Anda itu apa? Karena kunut itu punya dua makna. Kalau difahami berkunut itu adalah bacaan yang panjang, hak. Setiap subuh Rasul berkunut sampai meninggal dunia. Karena ditemukan hadis sahih bahwa Rasul itu kalau sholat subuh bacaannya antara 60 sampai 100 ayat. Bacaan yang panjang itu artinya tulul kunut. Hak betul. Kenapa? Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Karena sholat subuh ini disaksikan malaikat siang dan malam. Spesial. Tapi kalau berkunut itu dimanai doa, baru kita diskusikan ada ndak contoh dari Rasulullah. Kalau ada, kita harus pertama kali yang menjalani sesuai dengan komitmen kita cinta kepada Rasulullah. Itu ceritanya begitu. Terus kalau tidak ada, gimana? Dasar apa kita akan melakukannya? Begitu. Alhamdulillah,
Salah seorang mahasiswa saya S3 calon dokter ini, Ustaz, saya temukan, monggo silakan, mau dibacakan atau dihafalkan. Saya hafal Ustaz, silakan. Dibaca, dihafal, monggo. Rasul itu saya temukan di hadis Bukhari Ustaz, pada waktu subuh dan maghrib membaca kunut bla bla bla. Loh, ini bukan kunut subuh, ini kunut nazilah. Dibaca bukan hanya waktu subuh, waktu maghrib juga dibaca oleh Rasul. Maka isinya selalu mengutuk kaum mudhar. Iyalah iya. Gagal kalian, datangkan contoh, cari yang lain. Ada lagi mahasiswa saya Pak sabdanya yang lain. Saya temukan di Darul Qutni Ustaz, bahwa Rasul ketika subuh baca gini, tolong diteliti hadisnya. Dhaif Ustaz. Oh ya sudah, saya pingin yang sahih, bukan yang dhaif. Gitu. Kalau sudah ketemu, yakin Rasul sudah memberi contoh, kita harus sami'na wa ta'na. Enak kalau diskusi seperti itu, ndak warung kopi, ndak ada selesainya. Itu gambarannya. Maka tolonglah tanya dulu, apa sih yang dimaksud halal bi halal. Di negara kami tidak seperti negara kalian. Pengalaman hari raya Idul Fitri di sana, hari raya Idul Adha di sana. Habis sholat pulang ke masing-masing, selesai sudah. Tidak ada unjung-unjung, tidak pernah ada. Jangankan Idul Fitri, Idul Adha, ya setiap keluarga menyembelih sendiri. Tidak seperti di masjid ini dikerubung orang banyak. Nanti setelah disembelih dibagikan sendiri. Alhamdulillah, tempat kos-kosan saya jadi sasaran karena kami dari Indonesia dianggap kategori yatim piatu. Alhamdulillah. Jadi tidak pernah, ini ada panitia kurban, sembelih bersama, tidak pernah dengar. Sesuai dengan bimbingan Rasul, disembelih sendiri. Nah, di sini nyembelih sendiri atau panitia? Nah, bid'ah gitu. Bid'ah lagi. Wah, saya nggak bisa kurban. Saya ini punya trauma, nggak berani menyembelih, nggak berani nyembelih hewan. Gara-gara apa? Pacar saya dulu, calon istri saya dulu, waktu KKN dapat hadiah ayam. Ayam ini bertelur terus. Nah, saya ini terus terang, kalau lihat ayam itu GR saya. Jangan-jangan istri saya ingat Pak Lurah itu. Tak beleh sampai aku. Saya beleh itu dengan seizin dia, gak mati. Sejak itu trauma untuk menyembelih apa? Kurban. Nah, kalau saya harus berkorban sendiri, ya mohon maaf, gak mati-mati sapi ini. Di LNJ itu, Masya Allah, Bontang, sebagai penghormatan, Ustaz Zainuddin dimohon untuk pertama kali menyembelih sapi sebanyak kira-kira hampir 80 ekor, Pak. Teknologinya canggih, sapi dicepit, kemudian dikelimpangkan. Masa itu tinggal serik, enak Pak, cepet. Gak tahu sampean dicewegal mati-mati. Teknologinya canggih, serik, selesai. Saya disuruh memulai, angkat tangan saya. Nanti nggak mati temenan, repot.
Itu ceritanya. Nah, karena saya tidak mampu, kan boleh minta tolong kepada panitia. Karena saya minta tolong kepada panitia, kira-kira boleh tidak saya ngasih upah? Cok nemen-nemen gitu. Terus minta tolong, gak dikaya apa. Lain kalau korban hadiu sudah disiapkan, maka menurut tuntunan tidak boleh ngasih upah. Itu ceritanya. Jadi hadis nggak boleh ngasih yang namanya penyembelihnya itu porsinya. Oh iya, ketika itu kurban hadiu. Tapi kalau kurban udhiyah, monggo dibelah sendiri. Saya punya YouTube, kambing yang besar itu hanya disembelih oleh seorang diri. Teknologinya, telinganya dilipat, klik-klik, lah kok nurut gitu. Gak berontak sama sekali. Padahal kambingnya besarnya luar biasa. Itu kalau di Indonesia 4 orang itu. Butuh 4 orang itu. Tapi dia sendiri dengan teknologinya Rasul, belajar dari hadis, telinganya dilipatkan, kemudian Masya Allah, nurutnya luar biasa. Itu gambaran. Maka tolonglah sekali lagi, jangan menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Lah di Indonesia kami punya kebiasaan. Kalau hari raya begini ini kebetulan hari raya Pak. Jadi hari raya itu masuk Pak. Nggak ada tanggal merah Pak. Tanggal merahnya hanya hari Jumat. Tapi nggak ditandai merah, biru ya namanya. Nggak ada tanggal merah Pak. Nggak ada tanggal, hanya hari Jumat libur Pak. Hari kemerdekaan aja masuk masih ya, itulah ceritanya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, biasanya kami kalau di Indonesia hari gini ini kumpul-kumpul keluarga, kemudian mengadakan silaturahim, saling memaafkan, diakhiri makan bersama. Nah, setelah jelas muncul pertanyaan. Kegiatan seperti ini baik atau buruk? Baik. Enggak ada yang bilang buruk, enggak ada. Pasti jawabannya baik. Apa yang kita nilai baik ini pernah enggak dicontohkan oleh Rasul? Tidak pernah. Pernah enggak dicontohkan oleh para sahabat? Tidak pernah. Pernah enggak dicontohkan oleh generasi tabi'in? Tidak pernah. Pernah enggak dicontohkan oleh a'immatul mujtahid? Mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, sampai Imam Ahmad bin Hanbal. Ditulis di buku mereka? Tidak ada. Maka kalau apa yang kita anggap baik belum pernah dicontohkan Rasul, berarti apa yang kita anggap baik itu belum tentu benar. Dalam Islam itu yang dituntut bukan baiknya, tetapi apa? Benarnya. Kalau tidak benar, boleh tidak dijalani? Tidak boleh. Itu bahasa paling halus. Lebih kasar lagi, karena tidak dicontohkan Rasul, berarti termasuk bid'ah. Kalau sudah bid'ah, tempatnya di mana? Neraka. Untung sampean belum halal bihalal. Kalau halal bihalal, berarti tempatnya mana? Neraka. Pola pikir seperti ini
yang dibawa teman-teman dari Saudi ke Indonesia. Semuanya giringannya seperti itu. Peringatan nuzulul Quran, baik atau jelek? Baik. Yang baik ini pernah tidak dicontohkan oleh Rasul? Enggak. Pernah tidak dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin? Enggak. Pernah tidak dicontohkan salafus saleh? Enggak. Kalau yang baik itu benar, Rasul yang harus pertama kali memberi contoh. Karena tidak ada contoh, berarti yang baik itu tidak benar. Itu bahasa halus. Agak kasar, karena tidak ada contoh, masuk kategori apa? Bid'ah. Di sini ada kan peringatan nuzul Quran? Rokok kabeh. Surga sepi. Begitu cara kira-kira. Saya kasih contoh. Bersedekah menurut tuntunan yang baik dan benar diletakkan ala sodri. Ala itu bisa diartikan di atas begini. Ala itu bisa diartikan pada begini. Tolong, karena ini wilayah ijtihad, jangan klaim pendapatnya yang paling benar. Hargailah teman-teman yang sedekapnya di atas dada. Hargailah orang yang memahami pada dada. Dari dua pendapat ini, mana yang benar? Saya selalu menjawab wallahu a'lam. Karena ini wilayah kiro-kiro. Wilayah kiro-kiro gak oleh ngotot. Apalagi sampai mendelik. Dalam kasus seperti ini, saya coba memahami secara tematik, secara komprehensif. Ternyata apa? Telapak tangan boleh diletakkan telapak tangan kiri, boleh diletakkan pergelangan, boleh diletakkan di tengah, boleh didekapkan. Kalau begitu praktekkan ketika Allah itu difahami di atas. Bisa, enggak bisa. Tapi kalau pada bisa. Kira-kira yang lebih dekat difahami di atas atau pada? Alhamdulillah. Sampai bisa menyimpulkan sendiri. Tanpa harus menyalahkan orang lain. Apalagi mohon maaf yang buat dadanya besar. Lorok. Paling enak Allahu Akbar. Penuh. Itu ceritanya. Tapi walaupun dadanya besar, disumpit no. Itu tuntunan yang baik dan benar. Ada tuntunan yang baik, tapi tidak ada tuntunannya yang benar. Jalan pikirannya begini, kata Rasul, ala fa inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhat saluha sa'iru amali. Wa idza fasadat sa'iru amali. Ala wa hiya qalb. Dalam jasad ini ada segumpal darah, kalau baik seluruh jiwa raganya. Kalau buruk segala jiwa raganya. Apa itu? Ada yang diterjemahkan qalbun itu hati. Pikiran jalan daripada mendekap dada. Ada apa dada? Lebih baik mendekap hati. Allahu Akbar. Baik atau tidak? Baik. Benar atau tidak? Bermasalah. Coba yang
Ibu sampai ambil 11. Ada ndak? Wong rolas saya ono. Waduh, suruh dekepati, gak nutut, bro. Saya aja yang ngambil 6, susah. 6 bulan, Mbak. Alhamdulillah. Sebelum Ramadan 4 bulan. Ramadan justru 6 bulan. Idul Fitri kemarin naik 7 bulan. Itu ceritanya begitu. Jadi ini baik, tapi tidak benar. Islam itu bukan hanya baik, tapi benar. Itu ceritanya. Saya jadi paham. Kenapa kok teman-teman membid'ahkan acara halal bihalal? Adik kandung saya pun begitu. Kenapa tidak mau ikut halal bihalal? Bid'ah. Hargailah pendapat orang lain. Diskusi lanjut gitu. Teman-teman, halal bihalal ini kita kategorikan ritual atau kultur. Nah, itu yang jadi problem. Kalau kita belajar fikih ala Saudi, semuanya adalah syariah. Semua hadis itu syariat. Sehingga sampai berpakaian pun supaya mengikuti Rasulullah. Padahal kalau menurut fikih yang penting menutup aurat. Pakai gamis monggo. Pakai celana monggo. Pakai sarung monggo. Sudah celana sarungan mana monggo. Di masyarakat Malaysia itu ternyata Betawi juga begitu. Cuma kebanyakan tidak disarungkan, diselantang normal. Artinya sudah celanaan, dipakai apa? Sarung. Monggo. Itu namanya kultur. Syariatnya menutup aurat gitu. Kira-kira Pak, pakai gini nih ada tuntunannya enggak Pak? Kau no. Tidak ada Pak. Saya mencari ketuun kau no. Kopiaun juga kau no. Bahasa Arabnya kolansua. Ada lagi bahasa Arab topiun. Dari kata topi. Tidak ada Pak. Dalam Quran tidak ada. Dalam hadis tidak ada. Yang ada apa? Yang ada apa? Imamah. Surba. Maka kalau sekecil apapun ikut Rasul, tolonglah pakai surba. Karena ini tidak ada tuntunannya. Baik, tapi tidak sesuai tuntunan. Namanya bid'ah. Pemane ketu hitam ngono. Wah enggak ono. Itu ceritanya. Berarti yang pakai kedu semua itu tempatnya di mana? Neraka. Sepi surga. Itu resiko berpikir begitu. Sementara ulama fikih enggak. Syariatnya menutup kepala. Kira-kira pakai belangkon boleh enggak Pak? Boleh Pak. Boleh. Pakai ini Pak? Boleh Pak. Enggak pakai? Boleh. Saya disindir habis-habisan sama Pak Yai. Beri manasik haji di kantor Kemenak itu dipaksa jadi imam, dirasani ambek Pak Yai saya. Tapi krungu saya. Krungu. Yai ngimami gak kopiahan gitu. Krungu apa Pak? Ya saya datangi.
Ini hajian yang keberapa? Baru pertama. Pantes sampai ngomong ngono. Apa? Sampai walaupun kiai besok waktu pakai ihram sholat gak oleh pakai ketui. Boleh gitu. Walaupun kiai Pak, gak oleh Pak. Waktu ihram boleh ndak pakai kopiah? Gak oleh. Iya lah iya. Itu artinya melihat orang lain dengan kacamata sendiri. Mestinya tanya, sampean mang imam kok nggo kopiah napa iki? Gak nggo kopiah. Saya susah pakai kopiah itu ongkep Pak. Sehingga cari kopiah itu yang full AC seperti ini. Enak Pak. Full AC. Enak. Gak merasa terbeban. Isis. Kemeringet. Sering kemeringet. Begitu. Jadi kalau lihat temannya itu menurut kita kok gak beres, lahirkan diskusi. Mungkin sudut pandangnya berbeda. Mungkin pola pikirnya berbeda. Sehingga lahir perbedaan. Itu kabarnya. Alhamdulillah. Akhirnya saya ingatkan, kalau Anda ini masukkan ritual, saya mau tanya, pernah enggak mencermati, mengamati halal bihalalnya orang Indonesia? Kenapa? Halal bihalal di sana itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Tanggal 1 boleh enggak Pak? Boleh. Tanggal 2 boleh. Tanggal 10 boleh. Pagi boleh. Siang boleh. Malam boleh. Bahkan ini jadwal sudah masuk Pak. Nanti Syawal sudah habis, masih ada acara halal di halal. Sudah masuk ke jadwal saya Pak. Saya tanya panitianya, loh Syawalnya sudah habis kok masih halal bihalal? Bapak ketua kantor baru bisa masuk tanggal itu. Oh ya weh. Ini membuktikan bukan ritual Pak. Ritual itu dibatasi ruang dan waktu. Kalau setuju ini adalah kultur haram, tanya tuntunan Rasulullah. Jangan ditanya ada tuntunannya atau tidak. Tetapi apa? Kultur itu ayo dikawal biar sesuai dengan syariat. Sehingga di dalam halal bihalal Pak, teman yang satu itu ngotot tidak boleh Pak. Kenapa tidak boleh? Terjadi ikhtilat. Apa ikhtilat itu Pak? Apa? Laki-laki perempuan ngerumbul itu apa Pak? Bahasa Indonesianya Pak. Apa Pak ikhtilat itu Pak? Campur baur. Padahal bukan mahram. Itu kan dianggap bertentangan dengan apa? Syariat. Bagus. Kalau begitu, buyarkan sekolahan yang tidak memilah anak laki-laki dengan anak perempuan. Ikhtilat enggak Pak? Ikhtilat. Itu resiko loh Pak. Jangan ada lagi orang yang tawaf di Ka'bah. Ikhtilat enggak Pak? Ikhtilat Pak. Apalagi ketika wukufnya hari Jumat. Orang-orang Badui itu berdatangan ingin ikut apa? Hajian. Apalagi ketika lempar jumroh. Waduh, ikhtilat Pak. Ayo. Apalagi keberatannya gitu. Ngomongnya begitu Pak. Ngadakan nikah Pak. Saya hadir
Saya bilang, Mas, sampai itu mengharamkan halal bihal karena ikhtilat. Sampai mengadakan pernikahan tuh, ya itu. Bukan ikhtilat, ikhtilat nemen. Ya sebisanya biar ndak ikhtilat. Nanti dipisah, kan bisa. Jadi diatur begitu. Jangan diharamkan gitu loh, Pak. Biar ndak ikhtilat. Nanti bagaimana perempuan dipisahkan dengan laki-laki. Begitu. Kalau ikhtilat itu menjadi penyebab bertentangan dengan tuntunan. Di madrasah juga begitu nanti. Pisahkan. Mana laki-laki, mana perempuan. Lah sampean kan enggak pernah ngelola madrasah gitu. Itu ceritanya. Masya Allah. Pas hari raya ikhtilat enggak Pak? Waktu sholat enggak Pak. Begitu pulang buyaran Pak. Wih kayak nonton sepak bola ngono Pak. Itu ceritanya. Misalnya ada acara halal bihalal ditandai dengan minum-minum. Boleh apa tidak Pak? Tanya dulu minum apa. Nah, kalau minum minuman cokre itu tidak sesuai dengan syariat. Diganti minuman apa? Nah ini halal enggak kira-kira Pak? Halal. Bismillah. Boleh buat halal bihalal minum jahe. Boleh. Apalagi dalam pertemuan ini, diadakan tausiah. Indah ku anfusakum wa ahlikum naro. Mumpung kumpul keluarga. Ayo kita openi keluarga ini biar tidak tersentuh api neraka. Tapi maaf-maafan itu Ustaz kan tidak ada tuntunannya. Memang ada larangan. Saya minta maaf. Ada larangan enggak? Enggak ada. Nah kenapa maaf-maafan? Mungkin saya punya salah dengan teman secara tidak sengaja. Apa yang saya anggap baik malah menyakiti teman saya. Saya kan tidak ngerti kalau saya mendolimi teman saya. Apa kelirunya? Di momen yang baik itu minta maaf. Minal aizin wal faizin. Ada tuntunannya Pak? Kau Pak. Karena ini bukan ritual. Yang ada dianggap ritual. Ngomong apa Pak? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada tuntunannya Pak? Kauno. Tidak ada Pak. Andaikan ada, dhaif lagi. Bukan hanya dhaif jiddan lagi Pak. Alhamdulillah Ramadan kemarin saya berhasil mengumpulkan 32 hadis yang berkembang di Ramadan, semuanya bukan hanya dhaif jiddan sampai palsu. Di antaranya ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum. Namun berkembang di sahabat gitu loh. Maka kalau ada seorang sahabat katanya ngomong kepada Rasul, taqabbalallahu minna wa minka. Rasul menjawab, "Na'am, taqabbalallahu minna wa minka." Ternyata hadisnya dhaif. Padahal punya komitmen hadis dhaif enggak boleh dipakai. Berarti podo-podo bid'ah. Podo-podo masuk neraka. Bagi yang tidak mengatakan ritual, ngomong apapun mau. Bro, 00. Enggak apa-apa. Lihat pom bensin ya, mulai dari 0. Yo, mending kayak mana ya? Yo. Minal aizin, mudah-mudahan kita kembali ke fitrah.
seperti yang dikehendaki Rasul. Wal faizin, orang yang menang. Menang dari perang apa, bro? Menang dari perang hawa nafsu. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Fi kulli am wa antum bi khairin. Mudah-mudahan setiap tahun kalian bahagia seperti ini. Boleh apa tidak, Pak? Ada tuh hadisnya, Pak? Kauno malahan. Itu menunjukkan ini bukan ritual, tapi ini adalah kultur. Kalau kultur, tidak boleh tanya dasar hukumnya. Dan Islam sangat menghargai kultur selagi tidak berseberangan dengan akidah. Saya punya banyak hadis masalahnya, Pak. Minta contoh? Contoh. Murasalah, surat menyurat dulu secara internal min Muhammadin ila Mu'ad bi Yaman bla bla salam bla bla bla, selesai. Tapi ketika Rasul ingin dakwah ke Kaisar Romawi, penguasa Ilya, sekarang menjadi Palestina itu, Raja Bizantio, Persia, Romawi, termasuk adalah Raja Najasyi. Suratnya ada di Sahih Bukhari. Contohnya yang ditujukan kepada penguasa Heraklius. Surat-surat ditulis selesai, Abu Sufyan interupsi. Dia punya pengalaman berinteraksi dengan masyarakat negeri Syam yang dulu pernah disandra oleh Heraklius. Apa interupsinya? Ya Rasul, surat-surat kalau tidak dikasih stempel itu dianggap surat kaleng, nggak resmi. Baru resmi kalau ada stempel. Apa kata Rasul? Kalau begitu buatkan saya stempel. Dibuatkan stempel kaligrafi 3 baris Muhammad Rasul Allah di cincinnya itu. Maka setiap surat yang akan dikirim stempel terlebih dahulu, baru dikirim. Tolong jangan dikit-dikit berdalil man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak ada aspek teologisnya, tidak ada. Ini hanya aspek formalitas. Jadi walaupun orang Yahudi punya kultur begitu dan itu dianggap efektif, kenapa tidak diikuti? Jadi tolonglah sampai jangan tegur saya, Ustaz kok masih pakai HP? Kenapa? Ini kan buatan Yahudi, Ustaz. Ustaz apa belum baca? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Gak boleh pakai HP. Pakai sepeda motor sama Yahudi lagi. Naik kereta Yahudi lagi. Naik kapal terbang Yahudi lagi. Terus naik opo? Ya Allah, teman. Kalian masih ingat film Sang Pencerah itu? Nah kok ada kiai sekolah madrasah pakai meja, pakai kursi, gebrak-gebrak. Ini madrasah kimia. Kok ikut-ikutan Yahudi gitu. Nah sampean datang ke sini naik apa? Naik kereta kok kan buatan Yahudi. Wis mulai. Ya Allah. Kenapa cepat banget sih kita? Dikit-dikit tak sapu dengan Yahudi. Dikit-dikit tak sapu dengan Yahudi. Itu ceritanya. Jabat salam ini Pak, awalnya tradisinya Yahudi. Berkembang di Yaman. Aslinya kita, Saudi Arabia itu mu'anaqah. Berpelukan. Saya praktekkan ya. Panjenengan namanya siapa Pak? Pak Mariadi. Sampean berdiri Pak. Praktek. Kalau kita hidup zaman Rasul dulu. Sebelum kedatangan orang-orang Yaman. Sampean berdiri Pak Mariadi. Pak
Itu namanya mu'anaqah, berpelukan. Sampai tuh enggak nebak-nebak saya. Sudah 2 kali. Masalahnya makin keras makin bagus. Pak Mariadi. Begitu. Hak itu. Saya di sana setiap ketemu begitu. Klimaknya ini. Nah, klimaknya itu. Klimak kasih sayang. Monggo. Saya membaca hadis Rasul. Sampai seorang sahabat punya anak diperlakukan Rasul itu ngomong gini, ya Rasul, saya sebagai orang tuanya tidak sesayang sampean terhadap anak saya. Itu. Dan begitu kalau saya ketemu dosen saya, blak, cuk, ngerogos aku, ahlan wa sahlan, 3.000 real, Pak. Itu kedatangan hasil dakwanya dari Mu'adz bin Jabal, berbondong-bondong penduduk Yaman yang pusatnya Yahudi ini datang hijrah ke kota Madinah di bawah pimpinan Abu Musa al-Asy'ari, membawa tradisi baru, salaman. Jadi salaman itu awalnya tradisinya orang Yahudi. Diikrari oleh Rasulullah. Bahkan disambut baik oleh Rasul. Mudah-mudahan tidaklah melepas jabat kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Kalau gitu walaupun ini aslinya tradisi Yahudi, boleh enggak Pak diikuti? Kenapa ndak boleh? Gitu loh. Ya berhubung waktunya habis, saya akhiri. Billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.